upaya meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan selanjutnya. Bapak Yudi Renaldi. Direktur Kepatuhan, Bapak Cecep Trisna. Direktur Keuangan, Ibu Nia Kania. Direktur Konsumer dan Retail, Ibu Suwartini. Dan UMKM, Ibu Nancy Adistiasari. Direktur Operasional, Bapak Teddy Setiawan. 3,9% year on year menjadi 188,3 triliun rupiah. 2. Total dana pihak ketiga tumbuh 4,2% year on year menjadi 136,6 triliun rupiah. 3. Total kredit tumbuh 8,1 year on year menjadi 125,1 triliun rupiah. 4. Dengan pertumbuhan tersebut, laba sebelum pajak tercatat sebesar 2,1 triliun rupiah. Bank only sebesar 13,4 triliun rupiah. 6. Rating dari lembaga pemeringkat lembaga dengan baik pada peringkat AA dari Pevindo dan AA- dari Fintech Rating Indonesia. Pihak ketiga yang disalurkan yaitu sebesar 136,6 triliun dan pencapaian kinerja lainnya yaitu user BJB Digi Mobile Apps mencapai 1,84 juta pengguna. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, yang saya hormati, Bapak Dewan Komisaris dan Direksi. Perkenalkan, nama saya Fauzi, saya dari Karawang. Izin bertanya, saya mungkin menjadi salah satu dari 1,8 juta user Digi Mobile ya, tadi yang disampaikan Bapak Direktur Utama ya. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana strategi dan upaya perseroan dalam memberikan pengalaman dan kenyamanan pengguna atau user experience dalam berinteraksi via mobile di saat yang bersamaan rating di App Store dan Play Store itu yang harusnya bisa jauh lebih baik lagi ya. Dalam mengakselerasi transformasi digital dan membangun platform dan produk digital yang lebih masif lagi. Itu mungkin saya minta tanggapan dan jawabannya dari Bapak Komisaris dan Direksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sugianto, Bupati Tasikmalaya. Terima kasih atas kesempatan Pak Pimpinan Sidang, Komisaris Utama, Pak Dirut beserta seluruh jajaran para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Yang ingin kami sampaikan adalah sehubungan dengan saat ini kita harus menyetujui yang Bapak-Bapak dan Komisaris beserta Direksi sampaikan terkait dengan laporan ini tadi. Pertama, kami ingin mendengar sehubungan dengan pelaksanaan KUB yang telah dilaksanakan sejauh mana perkembangan dengan adanya pelaksanaan KUB ini, mana pertama kali dulu disampaikan rencana tersebut. Apakah keuntungan yang kita dapat memang cukup baik atau hanya sekedar kita memperluas saja jaringan yang sebagaimana tadi Bapak-Bapak sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesempatan ini pun Bapak-Bapak adalah laporan dari pengawasan komisaris. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa komisaris adalah tanda petik perwakilan para pemegang saham. Dengan demikian, Bapak sekalian, kami sebagai catatan untuk ke depan sangat berharap keberadaan komisaris ini mampu membangun komunikasi dengan para pemegang saham, bukan hanya sekedar kami mendapat laporan
tahunan, apalagi laporan 5 tahunan semata-mata. Harmonisasi hubungan. Catatan yang ingin saya sampaikan adalah Bank Jabar bukan hanya semata-mata sebagai bank komersial yang ukurannya semata-mata mencari keuntungan. Tetapi terpampang jelas di depan, Bank Jabar adalah bank pembangunan daerah. Dengan demikian tentu tidak hanya semata-mata keuntungan atau rendahnya NPL yang ingin kami dengar, tetapi juga bagaimana peran bank ini untuk menjadi motor pembangunan terutama kami di daerah. Sehubungan dengan keberadaan pemerintah daerah pun bukan hanya tidak bisa dilihat sebelah mata, tetapi juga peran kami yang sangat besar sekali. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan yang di poin 2 tadi menjadi satu pertanggungjawaban dan termasuk pembagian dividen tahun buku 2023. Ini mohon untuk mekanisme dari pelaksanaannya supaya bisa diberikan keleluasaan atau pendelegasian kepada wilayah atau kepada pimpinan bank di wilayah di kabupaten kota supaya tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Bupati Tasik untuk bisa mempercepat atau mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, karena mendongkrak persoalan-persoalan yang harus mendapat persetujuan sampai harus ke pimpinan BJB itu memerlukan waktu, termasuk juga bagaimana dividen yang diberikan kepada pemerintah kabupaten kota yang sampai hari ini belum terrealisasi secara utuh, Pak. Ini sudah tahun buku 2024, padahal haknya itu untuk tahun 2023. Ini kan menjadi satu pertanyaan untuk masyarakat ketika sudah tahu bahwa pemerintah daerah mendapatkan dividen yang diberikan langsung dalam bentuk bukan penyertaan, dalam bentuk pembangunan di wilayah. Tetapi pada sampai hari ini persentase distribusinya masih belum diyakini, sehingga polemik di daerah, saya yakin di kabupaten kota yang lain pun sama. Di Kabupaten Sukabumi menjadi suudonan bagi pimpinan daerah, sehingga dana dividen Bank Jabar katanya dimakan oleh bupati. Seperti itu karena alatnya sistem yang dalam pelaksanaan pendistribusian kewenangan. Juga kemajuan BJB seperti disampaikan dengan ekspansi meyakinkan ke mengakuisisi Bank Bengkulu, tentunya kita berharap juga para pemegang saham melihat bahwa orang-orang yang hadir mengisi jabatan-jabatan, kalau di Bengkulu mungkin bisa saja ada intervensi dari satu kapasitas manajemen. Tapi kalau untuk Bank Jabar Banten yang ada di wilayah Jawa Barat dan Banten ini, sedapat mungkin kami berharap bahwa orang-orang profesional internal terlebih dahulu dilihat, Pak, untuk bisa menjawab persoalan daripada memasukkan orang luar. Yang saya hormati Pak Gub, rekan-rekan kepala daerah, dan juga para komisaris dan dewan direksi yang saya hormati. Menambahkan saja, Pak, kaitan apa disampaikan oleh Pak Bupati Sukabumi kaitan dengan CSR, saya kira harus ada metode, Pak. Metode yang mana jangan sampai si kepala daerah ini memberikan rekomendasi kayak pengemis itu, Pak. Jadi harus ada kepastian timeline. Kalau saya melihat itu kekurangan personil, Pak. Nah, ini ke depan jangan sampai terjadi setiap proposal dan rekomendasi ini ada yang 6 bulan bahkan setahun. Nah, alangkah baiknya kalau dividen ini disisipkan dan disimpan di rekening yang ada di daerah masing-masing yang lebih dipermudah. Karena pada dasarnya CSR ini kan diberikan langsung kepada si penerima. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka mendorong perekonomian, apalagi dalam kondisi sekarang itu menjaga inflasi, Pak. Kami kemarin rapat dengan Pak Mendagri
kaitan bagaimana untuk stabilitas ketahanan pangan. Nah, kira-kira program apa yang akan diberikan oleh BJB untuk membantu pertumbuhan ekonomi di masyarakat? Kaitan mungkin, mohon maaf, kalah dengan pinjol, Pak, kalah dengan Bank Emo. Ya, ini juga harus ada langkah dan strategi sehingga inflasi di negara kita ini tetap stabil. BJB berada dalam kondisi nyaman saja, Pak. Bagi PNS yang mengajukan pinjaman cepat cair, ya, tapi untuk pelaku UMKM saya kira ini tidak ada gerakan yang lebih maksimal. Yang selanjutnya untuk tata kelola pelaksanaan, saya kira sinergitas antara pelaksana proyek yang di masing-masing kabupaten kota akan lebih sinergi lagi kalau BJB mensupport. Nah, kan uang ada di BJB. Sekarang pelaksana, pemenang tender dan lain sebagainya ini kan otomatis ini bisa diakomodir dan ini juga bisa berputar keuangan di BJB. Terima kasih, Pak. Mungkin sedikit mengkoreksi tadi karena pertanyaan dan dari Pak Bupati Bandung dan Pak Bupati Sukabumi sama, Pak. Namun saya sedikit mengkoreksi, bukan dividen Pak Bupati Pak Marwan, mungkin CSR barangkali ya, Pak. Karena dividen 1 bulan setelah tanggal RUPS itu sudah dibayarkan seluruhnya, Pak. Tidak ada yang tertinggal atau outstanding di Bank BJB-nya. Yang disampaikan oleh Pak Bupati Kabupaten Bandung dan Pak Marwan, Pak Bupati Kabupaten Sukabumi. Pertama, memang CSR ini uang dari pemerintah daerah masing-masing. Confirm, Pak. Nanti pun akan disampaikan besaran CSR dari masing-masing daerah berdasarkan laba bersihnya. Namun, Pak, mekanisme yang ada di Bank BJB ini karena harus mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh BPKP, Pak. Bagaimana proses semua dokumen setiap akhir bulan selalu dimintakan oleh BPKP untuk diperiksa, Pak. Jadi, kenapa memang sentralisasinya ada di Jakarta, di Bandung, di kantor pusat, diagamkan semua proses menjadi governance dan compliance yang baik, Pak. Karena BPKP itu setiap waktu, dan kami juga untuk CSR ini diaudit, Pak. Tidak sembarangan juga kami keluarkan, bahkan beberapa waktu lalu juga KPK meminta data-data itu kepada kami, Pak. Sehingga memang kami melakukannya tidak memungkinkan untuk didesentralisasi di daerah masing-masing. Memang benar harus dilakukan tata kelolanya dengan sebaik-baiknya. Namun harapan yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati Bandung, Pak Dadang, dan tentu juga harapan dari Pak Marwan dan Pak PJ Bupati Tasikmalaya, terima kasih berkaitan dengan CSR ini. Tata kelolanya nanti kami akan coba diskusikan kembali, Pak. Dan satu integrated semua di dalam sistem, termasuk wallet kami juga yang namanya DigiCash juga akan masuk di sana. Jadi ini akan menambah user experience para pengguna mobile apps Bank BJB akan lebih interaktif lagi. Dan insya Allah di awal April ini kami juga akan menerbitkan AI-nya Bank BJB dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan. AI Bank BJB akan menjawab bagaimana perkembangan digital mobile-nya Bank BJB ke depannya. Pak Bupati Tasik, terima kasih, Pak. Pertama, kami sebenarnya untuk KUB ini didasari pada keinginan Bank BJB untuk tumbuh anorganik, Pak. Tadinya kami ingin mendirikan perusahaan penunjang bagi perkembangan Bank BJB ke depan, karena kita butuh beberapa perusahaan penunjang seperti mungkin nantinya dalam waktu dekat juga kita akan coba menerbitkan namanya BJB Live. Ini sebagai salah satu mungkin seperti MMI yang ada di Bank Mandiri dan sebagainya.
Nah, namun di dalam perkembangannya, Pak, kami ditawari oleh OJK untuk tumbuhan organik lewat KUB. Jadi pemikiran kami itu bukan hanya sekedar untuk mencari kepanjangan tangan saja, tapi tumbuhan organik juga kami pikirkan mengenai profitabilitas dari Bank BJB. Mereka menjadikan Bank Bengkulu menjadi bank devisa. Jadi mereka memerlukan unit divisi international banking, Pak, untuk menangani transaksi ekspor impor. Karena kita tahu bahwa di Bengkulu yang namanya perkebunan dan pertambangan itu sangat signifikan sekali, Pak. Tapi mereka lewat di kantornya Bank Bengkulu aja lewat, Pak. Akhirnya sekarang sementara dengan bridging kita bantu di belakang engine-nya Bank BJB, mereka yang menerima tapi kita mendapatkan manfaat dari fee-based income yang ada di sana, Pak. Jadi itu, Pak. Ya, dan beberapa lainnya, termasuk ketentuan-ketentuan di slice copy oleh mereka untuk memperbaiki kondisi di sana. Kami meningkatkan masalah kepatuhan dan compliance yang ada di Bank Bengkulu saat ini. Jadi dengan kondisi ini, Pak, manfaat yang diambil oleh kita maupun oleh OJK adalah mensetarakan Bank Bengkulu sama seperti Bank BJB saat ini. Itu tujuan kita. Di lain pihak kita mendapatkan fee-based income dari transaksi yang ada di Bank Bengkulu. Karena setiap transaksi akan dihitung fee income buat kita. Tapi kalau sekarang saya sampaikan, mungkin nanti kami sampaikan secara khusus ke Bapak, kira-kira berapa income yang sekarang kami sudah terima. Baik itu dari dividen maupun dari transaksi digital banking, lalu juga mungkin dari international banking yang sedang kita lakukan. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari khususnya dari Pak Bupati Tasik, kemudian juga dari beberapa bupati yang lain berkaitan dengan keberadaan Bank BJB untuk sebagai motor atau mendorong pembangunan di Jabar Banten ini. Dalam beberapa waktu yang lalu, kami sudah merapatkan terhadap 66 cabang yang ada di semua kabupaten untuk mendatakan badan usaha milik desa yang sehat. Harapannya BUMDes yang sehat ini kita bisa support untuk pemberian kredit guna mengembangkan usahanya, Pak. Bali sudah banyak BUMDes yang berhasil, bahkan salah satu desa itu memiliki penghasilan bersih dari badan usaha milik desa itu kurang lebih 50 miliar per tahun, Pak. Di beberapa daerah lain, di provinsi lain juga banyak badan-badan usaha yang berhasil disesuaikan dengan kondisi karakteristik daerah masing-masing. Oleh sebab itu, kami akan mempercepat pendataan BUMDes yang sehat ini dan kita akan mensupport sebagai wujud mengembangkan pembangunan di daerah mulai dari desa, Pak.